Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji Polmati, pada video kali ini kita akan belajar ilmu tajwid dengan materi bacaan idgham. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita ke pengertian idgham dulu. Idgham menurut segi bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Kenapa disebut demikian? Karena nanti cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf ke dalam huruf setelahnya. Itu bacaan idgham. Bacaan idgham sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama disebut idgham bi gunnah. Idgham dengan cara membacanya adalah berdengung dua harokat. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham dengan cara membaca tanpa dengung sama sekali. Oke, langsung ke pengertian idgham bi gunnah. Kapan bacaan idgham itu disebut idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yaitu jika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf wawu. Itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Biar lebih paham, kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang non sukun bertemu dengan huruf ya, yaitu may yaqulu. Ada non sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya, nonnya dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf ya. Jadi nonnya tidak terbaca. Membacanya menjadi may yaqulu, dua harokat. May yaqulu, itu contoh yang non bertemu dengan ya. Kemudian contoh yang tanwin bertemu dengan ya, yaitu qaumun yu'minun. Jadi tanwinnya tidak terbaca, dileburkan ke dalam huruf ya, dimasukkan ke dalam huruf ya. Qaumun yu'minun, berdengung selama dua harokat. Itu yang bertemu dengan ya. Kemudian contoh non sukun yang bertemu dengan non, min ni'matin, berdengung dua harokat. Lalu contoh tanwin bertemu dengan non, amilatun nasibah, tanwin dhamma bertemu dengan non, berdengung selama dua harokat. Amilatun nasibah. Contoh berikutnya, non sukun bertemu dengan huruf mim, masad, nonnya dihilangkan atau dimasukkan ke dalam huruf mim. Jadi seolah-olah nonnya ini tidak ada, langsung mimnya yang ditasydid. Mim masad, dua harokat. Lalu contoh yang tanwin yang bertemu dengan mim adalah azabum muqim. Baknya itu berharokat tanwin dhamma, tapi ketika dibaca bukan azabun muqim, bukan, tapi mimnya seolah-olah yang bertasydid. Tanwinnya tidak terbaca karena sudah dimasukkan ke dalam mim. Azabum muqim, berdengung selama dua harokat. Contoh berikutnya, non sukun bertemu dengan wawu, min waraihim, nonnya tidak terbaca tapi dileburkan langsung ke dalam huruf wawu, wawunya ditasydid. Min waraihim, berdengung selama dua harokat. Lalu contoh tanwin yang bertemu dengan wawu adalah khairu abqa, roknya ditanwin bertemu dengan wawu, tapi tanwinnya tidak terbaca, wawunya yang terbaca yang ditasydid, dimasukkan ke dalam huruf wawu. Khairu
wa abqa. Namun perlu diketahui ada beberapa kalimat yang walaupun di situ terdapat nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya atau wawu, namun tidak dibaca idgham, tapi tetap dibaca izhar. Ini pengecualian ya. Ada 4 kalimat yang walaupun di situ ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu, tapi tidak dibaca idgham, malah justru dibaca izhar. Lah 4 kalimat itu apa saja? Yaitu dun ya, shin wa nun, qin wa nun, bun ya nun. Nah, ini dibaca dengan jelas nunnya, tidak diidghamkan ke dalam huruf ya atau wawu. Dun ya, nunnya dibaca jelas. Shin wa nun, nunnya juga dibaca jelas atau izhar. Qin wa nun, nunnya ini tidak dimasukkan ke dalam wawu. Dan yang terakhir bun ya nun, bukan buyanun, bukan, tapi bun ya nun. Itu 4 kalimat yang pengecualian, tidak dibaca idgham tapi malah dibaca izhar. Itu untuk idgham bila gunnah. Kemudian kita ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham yang tanpa dengung. Pengertiannya adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Saya ulangi, yang disebut idgham bila gunnah adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Contohnya, yang nun sukun bertemu dengan huruf lam. Alam yarahu, alam yarahu, nunnya tidak terbaca tapi langsung diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf lam, jadi lamnya malah bertasydid. Alam yarahu. Lalu contoh yang tanwin bertemu dengan huruf lam. Yauma idzil khabir, yauma idzil khabir, zalnya itu bertanwin kasroh bertemu dengan lam, tapi tanwinnya di sini tidak terbaca, langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. Yauma idzil khabir. Contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf ra, yaitu mir rabbihim. Mir rabbihim, nunnya tidak terbaca, langsung dileburkan atau dimasukkan ke dalam huruf ra, ra-nya bertasydid. Mir rabbihim. Kemudian contoh tanwin yang bertemu dengan ra adalah ghafurur rahim. Ghafurur rahim, ra-nya bertanwin dhammah, tanwinnya dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf ra, ra-nya bertasydid, ra yang kedua. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Itu idgham bila gunnah. Oke, demikian pengertian dan cara membaca bacaan idgham beserta contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat dibagikan ke teman-teman, di like, dan yang paling penting di subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, saya akhiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.